Oh, yung jadi ikan ya. Iya. Nama? Oh ya nih. Tuh, kuat ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah yang mulia, alhamdulillah syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim, bermuajahah, bertatap muka melanjutkan ta'lim kita. Semoga rahmat, nikmat dan karunia Allah ini senantiasa tercurahkan kepada kita semua sampai kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan kita wajib rakus dengan rahmat Allah. Ya, wajib rakus, wajib berharap rahmat Allah. Karena kita sebagai hamba ini cuma minta dengan Allah tuh. Tidak minta dengan siapa lagi. Ya, Allahus Samad, hanya kepada Allah kita bergantung dan mengantungkan segala doa, segala pinta, segala harapan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hariban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Mudah-mudahan kita melalui taklim ini, dengan majelis taklim mardhatillah ini, bisa menempa diri, bisa menjadikan diri kita ini dengan sama-sama mengingatkan, sama-sama belajar untuk menjadi umat Rasulullah SAW yang cinta beliau, dan cinta itu kita wujudkan dengan pengabdian kita melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan juga kita buktikan melalui memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang mulia, nikmat Allah yang paling berharga yang Allah sudah titip kepada kita semua adalah nikmat iman Islam. Maka nikmat ini sebagai titipan tentu harus dijaga. Ya, tidak boleh disia-siakan, tidak boleh dibasing-basingkan, harus dijaga, dirawat dengan baik sampai ajal menjemput kita, ya, sampai kapanpun, karena inilah penyelamat kita dunia akhirat. Ya, penyelamat kita itu adalah iman dan Islam kita. Ibarat kita punya titipan barang berharga, ya, dititipi emas, dititipi HP, dititipi apa lah, barang berharga pasti akan kita jaga, akan kita rawat. Kalau kita dititipi emas misalnya, tentu akan kita simpan dalam rumah. Dalam rumah tadi tentu ada kamar, kita masuk di kamar tadi ada gerobok, kita masuk ke gerobok, kita kunci kan. Gerobok itu ada laci itu bawa kunci, kamarnya itu bawa kunci. Ya, kamar tadi dalam rumah itu bawa kunci, rumah tadi ada pagar itu bawa kunci. Demi apa? Nyaga barang berharga tadi, nyaga titipan tadi. Itu juga iman dan Islam ini. Ya, wajib kita jaga siang malam, karena banyak yang ngintai nak ngambil ya. Dunia, nafsu, itu nak ngambil iman kan? Dan musuh terberat kita, musuh terbesar kita adalah iblis dan tentaranya, ya, setan laknatullah alaih. Ini yang siang malam dak setiduan dia, tubuh tidur dia dak katik capek, katik lelahnya iblis itu. Ya, nak memusnahkan, nak mencuri, nak ngambil, nak merampok dengan segala cara. Ya, untuk mencuri iman di hati kita masing-masing. Maka kita jangan kenal lelah juga, dan kita lemah tanpa bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka menjaga iman kita ikhtiar ini belajar, saling ingatkan, minimal seminggu sekali tubuh bertemu. Apalagi pacak tiap hari itu lebih bagus lagi, minimal lah paling tidak seminggu sekali. Ya, itu minimal. Karena lebih dari seminggu kita tidak belajar, lebih dari seminggu kita tidak dapat nasihat dari para alim ulama kita, dari guru-guru kita, itu makin mudah setan nak masuk, ya, ke dalam hati dan diri kita masing-masing, sehingga iman baca hilang dari hati kita. Hati-hati nih, ya, ini barang berharga, iman ini harus dijaga dengan baik. Karena iman juga macam-macam. Ada iman yang terus naik terus tiap hari naik, makin hari makin diuji, makin meningkat. Itu imannya para nabi. Tubuh bukan nabi, bukan rasul, anak cucuknya bukan. Kalau dari Nabi Adam ya, cuma Nabi Muhammad bukan tubuhnya anak cucuknya.
bukan habaib gitu. Ya. Bukan habaib. Nah, iman para nabi makin lama makin naik. Ya, makin diuji makin kuat iman. Itu iman para nabi. Ada iman yang mantap. Itulah naik tidak, turun tidak. La yazid wa la yankus. Imannya malaikat. Nah, kita juga bukan malaikat. Jadi kalau iman kita ini tidak mantap, berubah-ubah. Ya. Nah, imannya malaikat mantap. Iman para nabi naik terus. Jadi makin naik makomnya iman para nabi. Malaikat, itulah. Ya, maka tidak berubah-ubah malaikat. Yang nyampaikan wahyu, itulah. Yang nyabut nyawa, tiap hari gawe nyabut nyawa. Hari ini 4 penggal balik. Belum di tempat lain. Ya kan? Nah, itu imannya malaikat, mantap, tak berubah, tak naik, tak turun. Nah, yang ketiga ini iman tubuh. Ini iman tubuh. Yazidu wa yankus, kadang naik, kadang turun. Pas di majelis naik. Ya kan? Tidak mungkin melakukan maksiat di majelis taklim. Pasti taat gala, rajin gala. Ya, sehari 2 hari masih tinggal. Lebih dari situ kadang-kadang lamu kelai error. Ya, kadang naik, kadang turun. Ini iman kita manusia pada umumnya. Kadang naik turun, kena dijaga terus itu. Ya, nak dijaga terus biar minimal bertahan. Jangan sampai turun. Ya, kalau pacana naik. Tapi terkadang memang sengaja iman kita itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk misalnya ada orang yang rajin ibadah siang malam. Sehingga mungkin ada peluang dia untuk ujub. Untuk bangga diri, untuk sombong, untuk riak, untuk sum'ah itu ada. Sehingga sengaja dibuat ada kesempatan untuk maksiat. Sekali dia jatuh pada maksiat. Misalnya, sudah maksiat itu kan tak ibadat telah maksiat. Misalnya dia biasa rajin sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ya, selalu tepat waktu, selalu di awal waktu. Tapi ada suatu subuh dia bangun kesiangan. Yang biasanya di awal waktu berjamaah di masjid, pas subuh itu dibangun kesiangan, dibuat lelap nian tidurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa jadi itu sudah salah sebenarnya kan? Itu sudah salah, apalagi tak sembahyang sama sekali. Bangun kesiangan itu sudah salah. Apalagi tidak salat sama sekali. Tapi untuk orang yang rajin ibadat itu sudah masalah. Itu sudah masalah besar itu. Nah, itu mungkin saja sengaja Allah takdirkan kita maksiat atau telat bangunnya ya, untuk menghilangkan kesombongan di hati kita. Mungkin selama ini kita merasa sudah alim niat. Tuh ada salah. Kita koreksi diri, ya Allah, ternyata belum, masih ada salah aku. Nah, buktinya hari ini biasanya aku ke masjid berjamaah di awal waktu, hari ini aku kesiangan. Nah, terkadang seperti itu. Jadi tetap bersyukur. Bisa jadi itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk ngerem jangan sampai kita dengan ibadah kita jadi sombong. Itu lebih bahaya, Pak. Daripada ahli maksiat tapi dia menyesali dosanya dibandingkan orang ibadah sombong dengan ibadahnya. Itu lebih dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah. Ya, jangan sampai ada sifat ujub itu. Ujub itu adalah peluru setan untuk menggelincirkan orang-orang yang sudah taat. Jadi setan itu bukan main menggoda kita, Pak. Sebelum kita sholat digoda, tidak usah sembahyang. Awak masih muda juga. Ketika kita berhasil melewati pintu itu, setan tidak bisa akal. Kita sembahyang tepat waktu. Ya, puji setan. Tidak usah sempurna gini, ya kan? Cepat-cepat wis sembahyang, tidak usah husuknya, tidak usah bagusnya, tidak usah panjang-panjang ayat. Rukuk dengan sujud dengan masih digoda. Seandainya tidak tergoda, masih kita sholat dengan sempurna. Masih sholat dengan sempurna. Pujinya. Nah, ini yang paling bahaya. Dimunculkannya ujub. Wih, hebat nian kau, jangan sembahyang. Tidak hati orang lain yang sehebat kau sholat hari ini. Yang lain tidak husuk. Dedi itu banyak memikirkan tagihannya. Doli kan main dimikirkan mak mana lah nak motokopi banyak itu kan. Ya. Kau tuh lah yang hebat sholat hari ini. Muncul ujub. Asal tubuh iya nian. Nah, malah tubuh iya kayak itu. Udah hilang. Sholat tadi sia-sia. Jadi pintu setan itu bukan saja. Jadi iman tubuh ini kadang naik, kadang turun. Maka nak dijaga. Hati-hati. Dan jangan ngandalkan diri dewek. Tubuh ini lemah. Ya, maka minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala dengan baca ta'awuz. Itu bentuk kelemahan kita dan kita ngaku lemah, minta tolong dengan Allah. Ya, jangan ngandalkan diri dewek. Nepok dadu, mudah ngalah ke setan kata-kata kan.
setan itu hebat, sakti dia. Tidak tidur tubuh tidur. Dia hebat. Ya, tahu titik lemah gitu. Dan setiap saat dia ngincar titik lemah kita itu. Macam-macam. Kalau tubuh tidak berhasil, gagal di ngoda itu dari bini. Bini gagal dari anak. Anak gagal dari cucu. Gagal dari dulur. Macam-macam cara dari orang lain. Jantan tidak berhasil, betina ngirim. Macam-macam. Tak kurang akal setan itu untuk menggelincirkan kita manusia. Nak ngilangkan iman gitu. Ya, maka gitu ini yang iman kita yazid wa yanqus, kadang naik kadang turun. Banyak-banyak berdoa minta jaga iman kita. Ya. Terus, nah yang paling bahaya nomor 4. Iman nomor 4 itu siapa? Imannya orang munafik. Makin lama makin hilang. Dia turun terus sehingga lama-lama hilang. Tanpa dia sadari, dia sudah murtad. Dia sudah kafir. Jadi dari 4 iman ini paling bahaya nomor 4. Nomor 1 tadi naik terus imannya nabi-nabi. Yang kedua iman malaikat, mantap. Yang ketiga iman tubuh, kadang naik kadang turun. Yang paling bahaya imannya orang munafik, turun terus, lama-lama hilang. Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Jangan sampai kita termasuk orang munafik gitu. Itu mukadimah kita bahas fikih. Bahasan kita terakhir tentang yang membatalkan tayamum ya. Ya. Benar? Oke, kita lanjut. Faslun alladzi yatuhuru minan najasat tsalatsah. Sesuatu yang awalnya najis pacak jadi suci. Ya, nah itu ada 3. Yang awalnya najis, yang awalnya tidak boleh dikonsumsi, yang tidak boleh dipakai, tidak boleh dimanfaatkan, bisa menjadi suci. Nah, itu ada 3 macam. Kalau di kitab ini. 1, al-khamru idza takhallalat binafsiha. Khamr, arak, tua. Kalau dia menjadi cuka makan, bukan cuka parah menjadi cuka makan dengan sendirinya tanpa dicampuri benda, alat atau zat-zat apapun, dia berubah dewek. Karena kelamaan difermentasi, kelamaan disimpan, dia berubah dewek jadi cuka. Nah, ketika dia masih arak, haram. Walaupun dikit, walaupun untuk berobat. Kadang-kadang orang kan jadi alasan untuk berobat. Minum khamr, maka itu bukan obat. Itu bukan obat. Itu memasukkan sesuatu yang haram. Walaupun dia sembuh, tak bagus. Karena apa? Kullul lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Setiap daging kita yang tumbuh dari barang haram, maka itu layak dibakar oleh api neraka. Nauzubillah. Jadi walaupun sehat, untuk apa? Man sehat bakal jadi puntung api neraka. Lemaklah berubat dengan cara yang lain. Lemaklah sakit daripada berubat dengan barang haram. Jadi jangan jadikan alasan ya, untuk berobat dengan barang haram, kecuali hukum Islam itu tidak ketat-ketatnya, masih ada pengecualian. Kalau memang uji dokter yang ahli, kati ubat lain. Nah, cuma tubuh ini tidak kemungkinan nanya dokter. Uji si anu, bukan uji ahli. Nah, maka itu tidak bisa dijadikan dasar. Kalau memang tidak ada obat lain setelah uji klinis, uji dokter, uji tenaga medis yang ahli, baru boleh pakai obat haram tadi. Tapi selagi masih pacak melilit, masih ada yang halal, tidak boleh. Haram hukumnya menggunakan barang haram untuk jadi obat. Jelas ya? Jadi khamr yang berubah dengan sendirinya menjadi cuka makan, ya, menganggap halal. Untuk tambahan apa? Cuka pempek, ya kan? Tekwan, ya kan? Model lah itu. Cuma cepat habis gigi kabarnya. Lemaklah pakai jeruk, ya, atau pakai asam jawa Pak D. Nggak pernah pakai Pak D. Jelas ya? Jadi cuka yang berasal dari khamr tapi berubah dewek itu halal. Cuma kalau dicampur zat lain sehingga dia menjadi cuka, tidak boleh. Yang kedua, wajildul maitati idza dubigha. Kulit bangkai. Kalau dia disamak maka halal. Ya, kulit bangkai. Kan bangkai itu haram dimakan. Haram dimakan. Misalnya ada sapi mati. Kalau nak ngambil daging tak baca dimakan, nak dipindang, nak di asam pedas, ya tak baca, ya. Nak dimasak apa lasak bangkai itu haram dimakan. Cuma ada sekok yang masih baca dipakai. Sapi mati tadi kuliti, nah kulitnya ambil disamak itu dibersihkan, direndam dengan campuran zat-zat tertentu. Biasanya pakai apa dia itu? Favorit,
Ya kadang tuh pakai tai burung apa tuh? Tai burung dara itu kan keras juga itu. Direndam, bersihkan dagingnya tuh sehingga dia bersih. Bulu-bulunya dibuang. Nah, sehingga pacak dipakai untuk buat jadi jas. Ya, jadi jaket ya. Jadi jaket, jadi sepatu, jadi kelepek, ya, jadi dompet dan lain sebagainya, maka boleh dipakai. Halal dipakai. Cuma tetap haram dikonsumsi. Misalnya kulit bangkai tadi sudah disama nak dibuat jange, tak baca. Masih haram. Atau nak di apa? Asam beras kulit, ya. Nah, itu tetap haram. Dia itu boleh dimanfaatkan, tapi tidak boleh dikonsumsi. Jadi kulit bangkai halal dipakai, halal dibuat perabot, dibuat alat setelah disamar. Ya. Tapi kalau bukan kulit bangkai, memang sapinya disembelih kan, maka itu jelas halal, ya kan? Sana. Wa masara hayawanan, dan binatang yang disembelih. Ya kalau tidak disembelih tidak halal. Misalnya tubuh sayang, ya kan? Ada sapi hari ini kurang lauk, letak buntutnya buat sop buntut, ya kan? Nah itu haram, itu dimakan. Sop bagi letak kaki sebelah. Ya, lusa kati lauk lagi, letak pula anunya kan? Waknya misalnya dibuat soto, ya. Nah itu haram. Biar halal, sembelih dulu. Sembelih geli-geli dengan letak separuh-separuh. Ya. Nah, itu menghalalkan sapi tadi. Ada satu yang tidak disebut di sini yang bisa jadi halal, itu adalah darah kijang. Darah kijang itu, ya kalau sudah nyembelih kijang, tapi kan jarang. Kijang itu nak berburu dulu. Di hutan lah jarang mana hari. Nah, darah kijang itu sudah disembelih, ditapani darahnya, itu disimpan, difermentasikan, itu lama kelamaan akan muncul cairan bening, ya. Dan itu jadi minyak wangi, namanya kasturi kijang. Itu muncul dari darah kijang yang disimpan, yang difermentasi. Nah, itu suci, jadi minyak wangi. Tapi jarang itu ya, jarang. Itu namanya kasturi kijang. Oh, masya Allah. Selamat datang. Jadi boleh dibilang 4 ya, yang awalnya tidak boleh menjadi boleh. Sini Ustaz. Oke, berikutnya kita bahas macam-macam najis. Faslun an-najatsatu thalathun. Fasal menjelaskan tentang najis. Ada 3 macam najis. 1 najis mughalladah, 2 najis mukhaffafah, 3 najis mutawassithah. Ya, mughalladah, mukhaffafah, mutawassithah. Najis berat, najis ringan, najis sedang. Najis mughalladha, najis yang berat. Najis apa baik? Fal mughalladhatu najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima. Najis mughalladha atau najis berat adalah najis anjing dan babi atau peranaan dari anjing dan babi. Ya, anjing, babi atau peranaannya. Persilangan anjing dan babi. Anjing babi kawin, punya anak. Ya, lahir anak separuh babi, separuh anjing. Nah, maka itu juga najis mughalladah. Bahkan ulama sudah jauh mikir ya. Kalau dibaca di kitab-kitab fikih yang tebal-tebal itu ulama sudah jauh mikir. Bahkan ketika terjadi seandainya persilangan antara babi dengan manusia atau anjing dengan manusia, lahirlah anak dari kawin silang tadi, maka anak itu walaupun lahirnya nanti misalnya utuh manusia, baknya anjing, maknya manusia misalnya, atau sebaliknya, ya, baknya manusia, maknya babi misalnya, asal lahir manusia, utuh manusia, ya, utuh manusia, tidak ada mirip babi atau mirip anjing, tetap manusia yang lahir tadi najis, najis mughalladah. Jadi ulama sudah jauh sampai mikir ke situ, Robi. Jadi seandainya ada manusia yang lahir salah satu induknya adalah anjing atau babi, tetap manusia tadi adalah najis mughalladah, najis paling berat. Dan cara membersihkan najis mughalladah 7 kali meson. 7 kali dibasuh, salah satu pakai tanah. Nah, tanah tadi bisa pakai tanah nian, atau misalnya kalau air sudah hujan, air di sungai kan biasanya keruh. Nah, itu sah. Tidak usah pakai tanah lagi, langsung besok 7 kali di air yang keruh tadi.
itu sudah mensucikan najis mughalladhah tadi. 7 kali salah satu pakai tanah. Saking beratnya itu. Yang kedua najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah cuma satu. Ya. Wal mukhaffafatu baulus sabi alladhi lam yat'am ghaira al-laban wa lam yablugh al-haulain. Najis mukhaffafah cuma satu, yaitu najis kencingnya bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun dan belum makan minum apa-apa. Jadi satu najis mukhaffafah itu cuma satu, kencing bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Berarti kencing bayi perempuan bukan najis mukhaffafah. Bukan najis mukhaffafah. Ya. Terus dia disebut najis mukhaffafah itu adalah bayi tadi belum makan minum apa-apa. Belum makan minum apa-apa, hanya ASI. Hanya ASI yang dia konsumsi. Walaupun kadang berebut juga dengan baknya misalnya kan. Ngapa ke sana nih? Belum. Ya, hanya minum ASI. Maka kalau ada bayi tak minum ASI lagi, ya kan? Berarti dia tidak lagi kencingnya itu bukan lagi najis mukhaffafah, tapi sudah menjadi mutawas gitu. Atau ada bayi ya, lah sudah makan jengkol, makan petai ya kan? Nah, itu bukan bayi lagi, itu bayi tua itu. Bayi. Ya. Terus disebut najis mukhaffafah itu syaratnya adalah bayinya itu belum genap 2 tahun, masih di bawah usia 2 tahun. Jadi bayi laki-laki, kencing bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Terus hanya minum ASI, bukan makan minum yang lain, ya. Dan di bawah 2 tahun. Berarti di atas 2 tahun ada lagi disebut najis mukhaffafah. Nah, tapi anak sekarang kan tidak lagi. Saya pikir najis mukhaffafah ini sudah jarang saat ini, karena sejak bayi lah sudah minum selain ASI, sudah ngentak SGM. Ya kan? Udah ngentak bubur, Promina. Bukan promosi ya, setahu aku nama bubur itu itulah. Ada merek lain enggak? Nah, bukan promosi ya. Nah, bukan iklan, enggak dibayar iklan juga gitu. Nah, bahkan anak saya yang sulung itu baru lahir oleh nyainya lah disuapi apa? Pisang bukan. Roti mari. Roti mari. Lah itu habis setengah. Si Aufa itu lahirnya kan di Gemampo waktu itu. Ya, emaknya kan belum pacak nyusui waktu sudah lahir itu. Ya, baru berapa jam kemudian. Oleh budak itu nangis, oleh nyai suapi roti mari tadi lah sudah. Ya. Jadi untuk najis mukhaffafah ini untuk kita yang hidup sekarang ini agak sulit. Ya, agak sulit. Karena ketika dia sudah makan selain ASI itu sudah tidak lagi najisnya disebut najis mukhaffafah. Ya. Yang terakhir najis mutawassito. Nah, najis mutawassito selain yang pertama dan kedua. Berarti yang paling banyak tuh najis mutawassito. Ya, berarti kencing bayi perempuan najis mutawassito. Kencing bayi laki-laki yang sudah makan jengkol najis mutawassito. Seluruh jenis tai, nak tai orang, tai binatang, kecuali satu tai yang tidak najis. Tai lalat. Bahasa ini Pak Mani. Tai lalat itu lagi tidak najis. Ada sekok lagi tai besi, tidak najis juga. Tai besi tidak najis, ya. Nah, seluruh tai lain, tai cecak lagi najis. Ya. Apalagi tai urang. Itu tai padi. Nah, cara membersihkannya 3 macam najis ini. Kalau mughalazah tadi 7 kali basuhan. Salah satu pakai tanah, bisa di depan, bisa di ujung, cuma buyat. Kalau 7 kali masuk, terakhir pakai tanah, masih nak bisa lagi kan? Nah, lebih baik dipangkal. Najis mukhaffafah cukup disirami air, sudah. Cukup disirami air. Ya, asal hilang zatnya, ya sudah. Terus yang najis mutawassito ini dibagi 2 lagi. Najis mutawassito ini ada 2 macam, ada ainiyah, ada hukmiyah. Ya, najis mutawassito ada 2, najis ainiyah sama hukmiyah. Wal ainiyatu allati laha launun wa raihun wa ta'mun.
najis ainiyah artinya najis yang masih ada bentuknya, zatnya, wujudnya. Masih ada warna, rasa, bau. Nah, berarti untuk ngilangnya, hilang tiga-tiganya nih. Hilang warna, rasa, bau. Hilang warna dengan mata dijenguk, ada kati lagi kuning-kuning, berarti lah bersih. Kalau hilang mambu, cium. Ya kan? Kati lagi mambu, berarti lah bersih. Hilang rasa? Hilang rasa? Jilat. Nah, sanggup enggak? Itu sampai ada guru saya yang berseloroh seperti itu. Ketika kita sudah cewek misalnya, ya, kalau hilang ras itu rupa kan, jelas ya dijengok ya kan, hilang warna, hilang bau, cium, hilang rasa, sanggup enggak kata nyilat tangan dewe? Kalau enggak sanggup, berarti kita pun meragukan kesucian tangan gitu. Apalagi wong. Nah, minimal mampu ya. Kalau tak mampu lagi berarti bersih. Kalau masih mampu, bersihkan lagi, siram. Itu najis ainiyah. Jadi ainiyah itu masih terjengok barang, tercogok si kuning itu. Jadi cara membersihkannya harus hilang warnanya, tidak lagi kuning, ya kan? Hilang wujudnya, zatnya, hilang mampu, hilang rasa. Yang kedua najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu najis yang kata lagi wujudnya, cuma ada bekas najis be. Nah, maka itu cukup disirami air, itu udah cukup. Baik, itu masalah najis. Ada 3 najisnya: mughalladhah, mukhaffafah, mutawasito. Yang paling banyak mutawasito. Baik, ada pertanyaan sampai di sini. Rencana tadi kan dengar baik, nak banyak tanya jawabnya. Oke, silakan. Lebih setengah jam lebih. Ya. Membasuh najis mutawasito kan biasanya ada orang tuh nyuci baju. Sementara kalau pengalaman aku kan nyuci baju tuh pakai air yang sudah mustakmal. Tapi karena pakai rinso, baunya tuh hilang. Apa termasuk suci najisnya apa tidak tadi? Ini caranya dong. Oke. Membersihkan najis itu, jadi bersihkan dulu najisnya, baru dicampur dengan pakaian lain. Ya. Jadi membersihkan najis dengan mencuci berbeda. Nyuci baju. Ya, kalau misalnya baju kita dikemai anak gitu, biar enak gitu. Maka caranya bersihkan dulu yang bekas kencing dan tai tadi. Siram dulu, jangan langsung campur. Maka kalau langsung campur, najisnya melebar kena kan. Jadi bersihkan dulu kotorannya. Udah bersih, yakin bersih, tidak kati lagi tadi. Kati lagi warna, ya, rasa dan bau, baru boleh dicampur dengan pakaian yang lain. Ya, maka tidak jadi masalah. Ya, cuma kalau langsung campur, nah itu yang jadi najis. Ya, dan untuk pakaian tidak jadi masalah menggunakan air mustakmal. Cuci baju itu, kan yang tidak boleh itu adalah wudu, mandi wajib pakai air mustakmal. Tapi untuk mencuci, untuk mandi biasa boleh. Ya, gitu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ini kalau di rumah kami kan kadang ada ayam kan berak di monster kan, di lantai. Itu kan cara pembersihannya dicuci dulu bagusnya kan. Tapi itu umpama langsung dipel, udah kelihatan bersih, kira-kira masih kategori najis apa tidak? Itu langsung dipel set gitu. Ya, tanpa disiram air dulu. Ya memang pel-pelan itu kan memang campur air. Itu kategorinya masih najis apa tidak? Kalau membersihkan lewat pel. Kalau langsung dipel seperti itu tanpa menghilangkan dulu zat najisnya, masih najis. Malah melebar arealnya. Jadi caranya buang dulu najisnya, terus bekas najis tadi disiram,
Ya, kalau misalnya di tengah-tengah rumah tidak mungkin nak disiram galo-galo kan? Siram bagian itu saja, nanti di apa? Pakai yang kain, diperas, atau kan ada yang alatnya itu ini diperas, nah, baru nanti bisa dipel keseluruhan. Jadi sebelum ngepel itu harus membersihkan najisnya dulu, baru ngepel. Jangan langsung bersihkan najis sekalian ngepel, maka itu justru menajiskan seluruh areal yang terkena najis tadi. Jadi memperlebar area, merata najis. Jadi buang dulu najis, sudah itu baru ngepel. Ditambah. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Biasanya bobo kan. Laju malu nih. Boleh. Ya, biar masuk di video. Gimana makanya? Kalau itu rumah kamu pegang itu jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini kan lagi nyeritain najis ya Pak Ustadz. Ya. Kami di rumah nih ada kucing Pak Ustadz. Dulu tuh 11, sekarang tinggal 6. Nah ada kucing jantan nih Pak Ustadz. Gawainya tuh ceret sono ceret sini, cir sono cir sini, mah itu Pak Ustadz. Sedangkan kami kan istilahnya sholat tuh kan kadang di kamar, kadang di ruangan tengah, kadang di kamar di ruangan tengah. Jadi setiap hari tuh ngepel tuh kan kita belum tahu Pak Ustadz dia tuh cirnya di mana gitu kan. Nah itu kalau udah dipel kita sholat, kira-kira sholat kita tuh udah bersih belum Pak Ustadz? Itu jadi tanda tanya Pak Ustadz. Iya. Itu takutnya tuh apa masih ada gitu kan, tadi kucing tadi tuh karena carcir masa kita ngasuh kucing gitu kan. Nah itulah Pak Ustadz yang dipertanyakan tuh, jadi meragukan gitu kesucian tadi tuh kita ibadah tadi tuh Ya. tuh. Memang itulah gawe kucing lanang, kucing garong biasanya ya. Jadi memang syarat sah sholat itu memang harus suci badan, suci pakaian dan tempat. Itu syarat mutlak. Maka ketika tidak terpenuhi salah satu saja, apalagi 3 tunjuk, ya, maka sholat itu tidak sah. Walaupun gerakannya benar, bacaannya benar, ya kan? Mungkin yang dibaca 30 juz 1 rakaat. Saking bakam, tapi tempatnya najis, bajunya najis, pakainya najis, tak sah. Karena syarat tidak terpenuhi. Kan SKB. Syarat ketentuan berlaku. Itu tidak ada syarat maka tidak sah. Itu. Jadi nak hati-hati nian. Nah, tapi kucing itu kan biasanya dia kencing itu bukan di lantai, tapi di dinding. Ya di dinding. Dia kan ngangkat kaki sebelah biasanya kan? Ya. Biasanya ngangkat kaki sebelah. Kadang tuh di dinding seperti ini, kadang di hordeng, kadang di tiang, ya kan, tembok. Nah, gitu. Selama kita tahu cuma di situ tidak jadi masalah. Jangan di lantai tempat kita sholat itu. Maka idealnya adalah kalau kita di rumah itu siap, kan pasti ada perempuan di rumah itu. Dimana perempuan kan abdolnya memang sholat di rumah, tapi boleh ke masjid dan sholat. Maka idealnya walaupun tidak ada perempuan juga kan di rumah kita idealnya ada musalah. Untuk sholat sunnah kan abdolnya di rumah. Mau tahajud, mau duha itu kan abdolnya di rumah. Sebelum ke pasar, sebelum ke sumber ya kan, sebelum kemana, ke kantor yang kantor ya, itu sholat duha dulu. Jadi butuh tempat sholat kita di rumah itu. Dan spesialkan ada musola khusus. Yang musola di rumah itu spesial dan steril dari makhluk-makhluk yang galak kencing basing tadi. Ya kan, dari anak-anak kecil, steril, pokoknya saudara sholat kunci. Nah, di rumah kami ada spesial seperti itu. Ada kamar khusus untuk sholat, ya. Dan tidak boleh sembarangan yang masuk ke situ. Anak-anak kita walaupun itu kadang-kadang kan keluar masuk rumah tidak ini ya, tidak bisa lop. Di luar tuh bisa jadi tetijak tai ayam, tai kucing, ya kan? Masuk ke rumah, asing baik, masuk ke kamar tadi, sudah selesai. Jadi idealnya untuk kesempurnaan kita sholat kalau di rumah menyiapkan tempat khusus yang itu steril. Ya, jadi tidak bisa di sembarang tempat kita sholat. Walaupun kita yakin kebersihan minimal meragukan. Ya, gitu. Apalagi di masjid ada kucing berkeliaran bagusnya enggak. Ya, kucing. Bahkan kadang-kadang ada juga anjing masuk ke masjid. Maka nak dijago nih, jangan sampai itu masuk.
Ya. Jadi itu ya Yunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanya Pak Ustadz, ini pernah kan kita sholat di rumah, jadi sejadah kan sudah terbentang. Jadi setelah sholat baru tahu kalau tangan ini tertepak di tai apa cicak. Nah, setelah sholat baru tahu. Nah, sah nggak itu sholatnya? Nah, kira-kira. Setelah sholat. Iya, setelah sholat baru tahu kalau itu tai cicak. Ya, ulang sholatnya dari awal. Iya. Ulang sholatnya dari awal. Walaupun itu kita udah tahu Iya. dari awal. Kalau tahu lagi tengah sholat, maka sholatnya batal saat itu juga, karena itu najis. Oke, ada lagi? Terus yang tanya Pak Ustadz, kalau yang najis-najis dimaafkan atau yang mau tanya Pak Ustadz, kalau yang istilah najis-najis dimaafkan karena ketidaktahuan atau apa, itu najis-najis yang mana baik Pak Ustadz? Ya. Kira-kira. Ya, terima kasih. Oke. Najis itu ada najis yang ma'fu namanya. Najis yang diampuni, yang dimaafkan. Itu diantaranya darah yang sedikit. Nah, ukuran sedikit itu paling setetes, 2 tetes, ya kan? Darah yang sedikit. Tapi kalau darah yang mengalir, maka itu dianggap darah yang banyak dan tidak dimakfu. Jadi kalau darah dikit, darah nyamuk dikit misalkan, tak sengaja tertepak dengan nyamuk dalam sholat, ya, maka itu dimaafkan. Ya, nanah yang sedikit, darah bisul, misalnya lagi sholat, bisul pecah, ya kan, keluarkan darah atau nanah atau campuran darah dan nanah, maka itu dimaafkan. Ya, dimaafkan. Itu diantaranya. Atau bangkai binatang yang tidak punya darah yang mengalir, misalnya bangkai nyamuk, bangkai lalat, bangkai lipas, kan bangkai itu najis, ya, bangkai itu najis. Cuma untuk binatang yang tidak punya darah yang mengalir seperti lipas, kan tidak punya darah itu, lipas, apalagi berkok, kepi, kan tidak punya darah itu. Ya, jadi bangkai kepi itu bukan najis. Jadi misal kita lagi sholat, ya, dan di sejarah itu banyak bangkai kepi, tidak masalah. Cuma untuk tai tadi, yang namanya tai itu najis mutawassithah, baik banyak ataupun dikit, makanya tadi tidak bisa dimaafkan tai. Ya, jadi tai cicak walaupun dikit najis. Apalagi yang tak nah, gitu. Jadi nak hati-hati nih ada. Cicak juga tidak punya darah yang mengalir, berarti bangkai cicak juga bukan najis itu. Cuma bukan najis bukan berarti boleh dikonsumsi kan gitu ya. Salah paham pula. Mentang-mentang tidak disebut najis, boleh dimakan. Lagi nyambal kepi misalnya kan dah. Itu diantaranya. Atau debu jalanan. Debu jalanan. Kan jalan ini apalagi masuk ke dusun. Tai sapi, kemek sapi, tai kambing, kemek kambing di jalan itu kan. Lantas kan lama-lama kering gitu. Atau ketika sudah kena hujan, kita lewat kan bercik. Apalagi kita ngebut, ada air hujan, ya. Atau ada lompa. Lompa itu tadi ada tai sapi di situ. Waktu kita lewat, kita ngebut dulu,
kecipratan ke gitu. Nah, itu ma'fu. Jadi debu yang bercampur najis, karena itu sulit dihindari. Itu kan sulit dihindari, maka dimaafkan. Jadi itu diantaranya. Ada lagi kencing. Jadi kita kencing sebenarnya sudah pakai adab-adab kencing. Udah jongkok, ya kan, bertumpu di kaki kiri gitu waktu kencing itu. Nah, tapi apa kalau kita kencing di kloset? Kloset itu kan dasarnya keras. Sesuatu yang keras ketika kita kencing, apalagi tekanan kuat karena bangun pagi itu. Kan banyak tampungan itu. Semir rasa keluarganya kan. Cekemnya sapi semir. Mercik pasti. Cuma percikan yang tidak diketahui itu ma'fu. Cuma kalau kita tahu niat merciknya tadi itu ya kena seluar atau terpercik kesewet, bukan lagi mercik ya, kesewet niat oleh kurang angkat sewet misalnya, itu lain cerita. Ini kita sudah hati-hati lah, disingkap dulu kan. Sudah disingkap dulu, sudah pakai adab-adab kencing, cuma karena ke kloset itu dasarnya keras, pasti ada yang melanting itu, ada yang kecipratan. Nah, selama kecipratan itu tidak kejingoan oleh kita, jadi hanya paling kecil-kecil ya kecipratan itu, kita sudah hati-hati, sudah waspada. Masih kecipratan juga tanpa kita sadari, itu ma'fu. Maka untuk kehati-hatian ketika kita cewek dari kencing itu sudah jongkok, itu jangan cuma tempat keluar najis yang kita siram, tapi kaki gitu juga kan pasti kena kecipratan kan, kaki kena. Jadi kalau baca mana pun seluruh areal dari pantat ke kaki itu siram galu. Ambil hati-hati. Termasuk juga dinding WC, apalagi dinding tuh sempit. Cak di WC musola ini saya tidak bisa jongkok sempurna itu, rusak lawak daripada. Maka sebelum pakai WC yang pas-pasan seperti itu, saya siram dulu dindingnya itu. Takutnya ada yang sebelum kita tuh buang air di situ, dia bertegak, cipratan kemana-mana, 2 meter melanting ke pojok ya kan. Maka kita siram dulu dinding itu sebelum kita gunakan. Kalau kita sender pakai baju, nah dinding tadi kena najis, baju kita kena najis, jadi siram. Itu saking kita nak waspada, hati-hati itu. Ya, itu ya. Nah, tapi kalau sudah kita hati-hati, sudah waspada, masih ada kepercik 1-2 percikan, itu ma'fu, dimaafkan. Nah, itu beberapa di antara najis yang ma'fu. Darah yang sedikit, nanah yang sedikit, darah bisul, debu yang bercampur najis, percikan ketika kita kencing, nah itu di antaranya. Ya, masih ada lagi yang lain sebenarnya, belum terkenal. Baik, ada lagi. Next siaran langsung. Ya, pas. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Tat nanya masalah pilek Tat. Kita seandainya kata dang kena pilek, kita sholat Tat. Nah jadinya tapi bukan yang ini yang cak air itu Tat, yang galak nyampak ke baju kadang kan. Itu najis apa tidak Tat itu Tat? Ya itu kotoran saja. Jadi kotor belum tentu najis. Kalau najis pasti kok kotor. Itu kotor, ingus, dahak itu kotor. Bukan najis. Bukan najis Tat. Ya, kotor. Menjijikkan. Tapi kan bukan najis. Cuma beda masih sah kotor. sholat kita Tat. Ya, masih sah. Sisa. Terima kasih Tat. Assalamualaikum Tat. Jadi najis itu pasti kotor. Kotor belum tentu najis. Misalnya cak daki itu kan kotor. Badan kita tidak mungkin ganti daki. Nak mandi lah berkali-kali mesti berdaki. Nah, kalau daki dianggap najis, laju tak sah terus main tuh bon. Kan gitu. Tanah, debu, ya kan? Daki mancing. Iya. Kotor baik itu. Ya pasti berkeringat kan, mancing itu kan, apalagi panas pastinya kan. Nah, keringat. Nah. Yang bagai pertanyaan dari Bapak. Ini mungkin maksudnya
kan ada najis mutawasito tuh yang basah kan. Nah kalau dia sudah kering tuh hilang apa namanya, Rasa. baunya hilang mungkin kan. Nah itu apa masih bisa disebut najis mutawasito kan? Ya masih mutawasito, cuma dia sudah hukmiyah berarti ya. Kalau sudah hilang sifat-sifatnya itu, tapi kan masih ada bentuknya kan. Misalnya tai lah kering, kan tentu tidak ada bau lagi. Tai kering itu kan. Cuma kalau yang setengah kering itu tambahnya ngat itu. Ya. Ya. Jadi yang udah kering itu masih najis. Walaupun bau sudah tidak ada, tetap najis. Cuma najisnya najis hukmiyah yang najis mutawasito yang hukmiyah. Ya, hukmiyah. Hukmiyah itu tidak ini lagi. Apa? Tidak ada bau misalnya. Lah keras, lah kering. Tapi kan masih ada bentuknya, bekasnya masih ada kan? Nah, dikerek, sudah itu disiram sampai hilang bekas-bekasnya. Nah, cuma seandainya misalnya baju kita kena darah nih, baju putih kan, kena darah, ya. Sudah kita bersihkan masih ada bekasnya lah, disikat, masih ada bekas-bekas dikit agak hitam-hitam ya kan, ada coklat-coklat. Maka itu ma'fu, termasuk najis ma'fu tadi yang ditanyakan Pak Ade. Tidak mungkin juga nak dihilangkan yang 100% kadang-kadang. Ya kan? Nah, apalagi tidak tahu tekniknya, padahal teknik itu apa untuk menghilangkan PK ini katanya jeruk nipis ya. Jadi kencing-kencing apa kucing yang mungkin sudah mengering atau kita tidak terlihat lagi dan lain sebagainya itu bisa dikatakan mampu apa tidak kalau laki injak kita. Masalahnya mungkin kalau sudah mengering sifat dan itunya sudah hilang, kita injak karena kita tidak tahu, itu kategori masih menajiskan kita yang injak atau mampu. Ya kalau tidak tahu cuma nebak-nebak ngira-ngira ya dimaafkan. Cuma kalau kita yakin tahu betul di situ pernah dikencing kucing, itu wajib kita basuh. Iya. Kalau cuma ngira-ngira caknya itu tidak meyakinkan. Jadi harus memang yakin kita tahu tempat itu pernah dikencing kucing. Pernah jengok. Oh tadi pagi itu hordeng di kucing misalnya. Kita tahu persis. Ya itu. Ya tempat rumah kencing pasang merek. Kasur kencing lah, kasur kencing dah ngajo kan. Kucing guling di kasur. Kencing lah keringnya. Tidur di kasur. Mana? Ya tidak apa. Tidak setahuan. Ya tidak apa-apa man tidur di kasur bekas kena kencing nih. Apalagi itu beranak budak ya kan. Kencing budak, kencing mak budak ya kan. Tidak apa-apa. Itu kaitannya dengan sholat ya. Maka upayakan baju tidur, pakaian tidur itu beda dengan pakaian sholat. Takutnya, apalagi di kasur tadi yakin kan pasti ada bekas kencing. Apalagi belum sempat cuci misalnya. Maka upayakan waktu sholat nanti ganti pakaian. Bagusnya mandi nian untuk sholat subuhnya itu ya. Jadi tidak mesti nunggu junub mandi pagi itu. Jadi ya. Setiap pagi bagusnya ya, mandi. Tiap sebelum sholat subuh itu, walaupun tidak junub. Jadi ganti pakaian baru, khusus untuk pakaian sholat, supaya lebih yakin. Maman jak ragu kasar buang beda. Kemek lagi saya bagi buang lagi. Laris yang jual mebel, yang jual kasur laris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih nanya sekitar kencing. Jadi kita kebanyakan nih kejadian di musola atau di masjid, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu yang untuk sholat kan. Jadi kita sudah jongkok bertumpu di kaki kiri, terus waktu azan sudah habis, kita buru-buru tadi kan, tak ngejar. Terus kurasa masih ada susulan yang banyak kencing, apalagi lah tua-tua kan. Masih galak tuh, sudah bersih tapi masih. Kita kemek. Terus masih milu sholat, dipaksa kan ikut sholat. Nah itu cak manu itu sholatnya tadi. Ya merasa kan, masih ada aku nih. Caknya cak setetes sholat kan. Nah itu masih dipaksa untuk sholat tadi. Kemungkinan banyak itu terjadi. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makanya memang harus tuntas buang airnya itu. Dan cara menuntaskan buang air itu
pertama diurut bagi yang lanang, ya kan, diurut 3 kali lah ngurut, jangan lebih. Keluar yang lain, ya kan. Diurut, ya. Terus ketika sudah detik-detik terakhir, tetes-tetes terakhir kencing itu, kita berdehem 3 kali. Nah, jadi itu apa? Ngambil anyuran biar keluar. Ya. Itu 3 kali berdehem sambil diurut-urut, insyaallah tuntas. Kalau masih ada sisa Kalau rasa yakin ada yang masih netes keluar, seharusnya istinja lagi. Dan pakaian dalam itu ya, kalau udah ada salinan, misalnya kita di masjid kan tentu tidak bisa nyalin kan, cukup dibersihkan di tempat yang dirasa keluar itu, disiram baik, ya kan, disiram. Ambil dikit ujungnya kan, siram dengan air, petek lagi dikit, diperas. Ya, yang di bagian terkena, diyakini kena. Kan tidak mungkin seluruh areal juga kan kena kan? Ya. Hanya bagian depan. Kalaupun diduga kuat, ya itu tertetes. Cuma kalau hanya ragu-ragu, itu was-was setan. Jadi ketika kita adab-adab kencing sudah kita laksanakan, udah jongkok, bertumbuh di kaki yang kiri, udah berdehem 3 kali, sambil diurut 3 kali, ya kan? Lah dipetek belum, kan? Adab itu sudah dilaksanakan, saya pikir sudah tuntas. Maka kalau seluruh adab tadi sudah dilaksanakan, masih ada rasa-rasa keluar, itu bisa jadi was-was. Setan nak ngerusak sholat kita. Nah, diganggunya. Biar tak husuk, biar tak ini ya. Sholat kita ulang lagi, sudah aja sholat. Kalau seandainya lagi pertengahan sholat dan pertengahan sholat, kalau lagi apalagi ini termasuk tidak, jadi perasaan kita ada yang keluar. Perasaan kita kan ada yang keluar kan. Ya, aku pernah merasa kayak gitu. Cuman masih baca utahan. Tapi dalam hati ini masih setengah. Masih dalam batang. Belum keluarnya gitu. Nah, itu mana lah? Jadi waktu ku cek, aku keluar sudah salah. Keluar ya? Ternyata keluar ya? Tidak. Masih jalan masih ada tak antara waktu keluar. Masih di batang, motor aku tidak keluar. Iya. Kata Nabi kan jangan buru-buru dibatalkan sholat ketika ada rasa-rasa buang air, buang angin. Ketika kita sedang sholat, bisa jadi itu was-was setan. Nah, untuk meyakinkannya itu ada rasa yakin keluar. Terus kalau buang angin misalnya ada suara atau tercium bau. Ketika tidak ada keyakinan seperti itu hanya was-was. Kemungkinan besar was-was setan yang nak ngerusak sholat gitu. Jadi harus yakin. Lawan mereka deh. Ya, maka kata Nabi itu kan dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Kerjakan yang meyakinkan. Tinggalkan yang meragukan. Ambil yang yakin. Jadi kalau hanya ragu-ragu, yo ida, keluar ida. Ambil yang yakin. Ya. Sampai ada bukti nyata. Keluar. Kalau misalnya kentut, ada mamu. Ya, atau ada suara. Itu yang jelas disebutkan Nabi dalam hadisnya. Tanpa salah satu dari dua ini, itu was-was. Iya. Tanpa ada itu. Atau misalnya cak terasu basah, kalau misalnya nahan kemek tadi, cak terasu basah. Nah, yakin memang ada, abal dikit waktu sembahyang tadi. Ya. Ya. Hai basah caknya kan, ya sudah. Kalau yakin, kalau tidak yakin, itu ragu-ragu dan cuma godaan setan. Terus kalau lagi sholat itu ada semut kan, hitam atau nyamuk, mau lagi gigit, kita tepak, semut itu mati kan banyak kayak gitu kan, itunya semutnya atau itu pecah kan, itu sah enggak batal tidak sholat kita itu? Kalau cuma batal gitu kan? Tidak. Itu termasuk makfu ya. Pembunuhan itu. Pembunuhan nyamuk. Ya. Darah itu darah yang mengalir yang najis. Beda dengan tai. Sekali lagi saya tekan. Tai ngalir tak ngalir, tai tetap najis. Dikit banyak yang namanya tai. Ya, itu.
Tai lalat, tai besi. Ada tai lain yang tidak najis? Tanya lagi, Tat. Iya. Apa ada pengecualian untuk kecoa kan, misal kecoa kan kalau tidak salah katanya darahnya. Tapi Kecoa? sebenarnya kotor. Kecoa termasuk najis juga, Tat. Kecoa. Kecoa tuh lipas ya? Iya, lipas ya. Iya. Untuk bangkai lipasnya dia bukan bangkai, bukan najis. Tapi yang namanya tai tadi sudah disebut. Jadi tai itu tai manusia atau tai binatang, yang namanya tai najis. Walaupun semut itu tadi. Ada tai semut ya? Aku tidak tahu ada tai semut apa tidak. Ada talang semut ada, weh? Kue. Itulah jadi kena namanya makhluk kita nggak tuh. Betai. Iya. Cuma itu aja semut itu belum pernah itu juga tadi. Iya. Karena ada kecingoan. Anak lapor sama kau dia sih. Semut-semut itu kalau nyamuk ada tidak apa-apa berlepas. Karena ada darahnya Tai nyamuk, putih ya. Oke, ada lagi. Mohab, sudah apa? Oh, udah gak ada beliau. Kalau kamu nanya gitu, kalau takut gitu tanya. Sudah, menepis pertanyaan kan habis bab sudah. Itu udah di kopelannya banyak. Sudah, usah nak berdoa. Nah, di tak ada di demam terus enaknya. Oh ya. Sudah cukup? Oh, yang najis tadi satu lagi. Susu binatang yang tidak halal dimakan itu juga najis. Susu beruang. Najis. Susu beruang nian, itu yang merek nih baik. Bukan susu beruang asli. Susu beruang, susu rimau, susu kucing. Kan kucing haram dimakan. Berarti yang nenek sama kucing haram. Kalau susu kudo liar itu? Kudo halal dimakan. Kuda kan halal dimakan. Ya, jadi itu najis. Susu anjing najis berarti kan? Susu babi najis. Kan tidak disebut di sini tadi. Jadi itu. Kalau tai jelas najis. Nah, itu tambahan. Sudah kita tutup dengan doa. Tuh, masih ada suara ya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Secara khusus kita bacakan Al-Fatihah demi kesembuhan anak dari Pak Edi Mawardi Cordolia Kanza Ravani yang sering demam ya, mudah-mudahan disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tumbuh menjadi anak yang cerdas, yang baik, yang solehah. Ya amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.